Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis kelayakan usaha tani padi. Sebelumnya perkenalkan, nama kelompok kami yaitu yang pertama ada Muhammad Widodo dengan NIM 042, yaitu yang kedua ada Sri Rahayu dengan NIM 071, dan yang terakhir ada saya sendiri Nabila Kotunada dengan NIM 101. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu Kecamatan Kepo Baru Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu sentra penghasil padi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Kepo Baru ini memiliki banyak sekali potensi dan juga prospek yang cukup besar. Namun pada aspek pertaniannya belum diketahui jenis kelayakan usahanya. Maka dari itu, hal yang melatar belakangi kita melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah kelayakan usaha tanaman yang ada di Kecamatan Kepo Baru Kabupaten Bojonegoro. Untuk metode analisisnya sendiri yaitu ada 4. Yang pertama ada Net Present Value atau NPV, yang kedua ada Net Benefit Cost Ratio B atau C, yang ketiga ada Internal Rate of Return atau IRR, yang keempat ada Payback Period atau PP. Net Present Value Net present value merupakan nilai sekarang dari selisih antara benefit atau manfaat dengan cost atau biaya pada diskon rate atau tingkat suku bunga tertentu. NPV ini menunjukkan adanya kelebihan manfaat dibandingkan dengan biaya. Besarnya nilai NPV atas tingkat suku bunga yang berlaku saat ini yaitu 18% per tahun. Kriteria keputusannya yaitu yang pertama ada NPV lebih besar dari 0 sama dengan usaha atau proyek layak untuk dijalankan. Untuk NPV lebih kecil dari 0, usaha atau proyek tidak layak dijalankan. Tabel yang ada pada gambar merupakan perhitungan analisis net present value dengan suku bunga 18% pada usaha tani milik Bapak Simin dari umur 1 sampai 10 tahun. Selanjutnya, untuk hasil analisis net present value atau NPV-nya yaitu sebesar 19.804.61 dengan artian NPV lebih besar dari 0, maka usaha tani layak untuk dijalankan. Benefit Cost Ratio atau Net B per C. Net B per C merupakan perbandingan antara biaya dengan penerimaan yang telah dikalikan dengan diskon faktor. Usaha dikatakan layak untuk dikembangkan jika hasil Net B per C yang dihasilkan lebih dari 1. Kriteria keputusan yaitu sebagai berikut. Net B per C lebih besar dari 1, maka bisa dikatakan bahwa usaha tani menguntungkan untuk dijalankan. Net B per C sama dengan 1, maka bisa dikatakan bahwa usaha tani tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Net B per C kurang dari 1, sama dengan usaha tani merugikan untuk dijalankan. Berikut ini merupakan tabel perhitungan Net Benefit Cost Ratio atau Net B per C. Dalam menentukan nilai Net B per C, kita harus menghitung terlebih dahulu total dari net benefit yang telah didiskon positif dan net benefit yang telah didiskon negatif. Total net benefit yang telah didiskon positif yaitu sebesar 27.954.641.000, sedangkan total net benefit yang telah didiskon negatif yaitu sebesar 8.150.000. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu total benefit yang telah didiskon positif dibagi dengan total benefit yang telah didiskon negatif. Hasil perhitungan net B per C dalam analisis usaha tani padi ini yaitu menghasilkan nilai 3, atau hasil perhitungan menunjukkan bahwa net B per C lebih besar dari 1. Maka bisa dikatakan bahwa usaha tani padi tersebut layak untuk dikerjakan. Semakin besar nilai net B per C, maka suatu usaha akan semakin menguntungkan. Selanjutnya yaitu metode Internal Rate of Return atau IRR. Metode Internal Rate of Return atau IRR merupakan metode yang menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai pada investasi awal. Bila tingkat bunga ini lebih besar, maka investasi dapat dikatakan layak, dan apabila tingkat bunga yang terjadi lebih kecil, maka investasi tersebut tidak layak. Kriteria keputusannya yaitu sebagai berikut. Jika IRR lebih besar dari SOCC, maka bisa dikatakan bahwa usaha tani layak untuk dijalankan. Jika IRR sama dengan SOCC, maka bisa dikatakan bahwa usaha tani pada BEP. Yang ketiga yaitu jika IRR
kurang dari SOCC, maka usaha tani tersebut tidak layak untuk dijalankan. Berikut ini merupakan tabel perhitungan internal rate of return. Nilai 19,804,641 merupakan nilai NPV yang pertama dengan diskon rate sebesar 18%, sedangkan nilai 14,342,200 merupakan nilai NPV yang kedua dengan diskon rate sebesar 24%. Kemudian slide berikutnya yaitu rumus mencari IRR, yaitu tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV 1 ditambah NPV 1 dibagi dengan NPV 1 dikurang NPV 2, kemudian dikali dengan tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV 2 dikurang tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV 1. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai IRR yang diperoleh yaitu sebesar 39%, yang artinya lebih besar dari SOCC yaitu sebesar 18%. Hal ini berarti bahwa usaha tani padi tersebut layak untuk dijalankan. Metode analisis payback periode (PP). Payback periode merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui jangka waktu periode kembalinya investasi yang telah dikeluarkan. Melalui arus kas yang diperoleh, semakin cepat pengembalian investasi, maka semakin baik untuk diusahakan. Adapun rumus dari payback periode atau PP yaitu tahun kumulatif positif ditambah nilai kumulatif sama dengan investasi awal per pendapatan tahun kumulatif dikali per tahun atau 12 bulan. Perhitungan pada payback periode. Untuk investasi sebesar 8.150.000, kas bersih tahun yang pertama 5.400.000, kas bersih tahun kedua 5.910.000, kas bersih tahun ketiga 5.391.000, kas bersih tahun 4 5.877.500. Dan untuk kas bersih tahun kelima 6.540.000. Untuk kas bersih tahun yang keenam ada 6.810.000. Kas bersih tahun 7 ada 7.738.000. Untuk kas bersih tahun 8 ada 6.950.000. Untuk kas bersih tahun 9 ada 7.090.000. Dan untuk kas bersih tahun ke-10 ada 7.900.000. Jadi setelah investasi dikurangi dengan arus kas masuk bersih tahun yang pertama, maka terdapat sisa sebesar 2.750.000. Untuk menutupi investasi, kas masuk bersih tahun kedua senilai 5.910.000. Maka diperlukan waktu untuk perhitungannya adalah 2.750.000 per 5.910.000 dikali 12 bulan. Sama dengan 5,58 atau 6 bulan. Jadi untuk hasil perhitungan dengan metode payback periode didapatkan masa selama 1 tahun 6 bulan dengan pengembalian investasi yang telah dikeluarkan. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan dari keempat kriteria melalui perhitungan NPV, Net PRC, IRR, dan payback periode di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Untuk hasil penelitian dengan menunjukkan analisis menggunakan NPV, membuktikan bahwa dengan tingkat bunga 800 per tahun, nilai NPV sebesar 19.804.641 rupiah. Ini berarti lebih besar dari 0. Sehingga menurut kriteria ini, usaha tani padi ini layak untuk diusahakan. Lalu untuk analisis IRR diperoleh tingkat bunga 39% lebih besar dari 18%. Artinya model investasi hanya bisa dibiayai dengan tingkat bunga paling tinggi sebesar 39%. Hasil perhitungan menggunakan analisis Net PRC diketahui bahwa nilai yang didapatkan sebesar 3 lebih besar dari 1. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha tani padi yang diusahakan layak secara finansial. Lalu hasil perhitungan dengan menggunakan payback periode diketahui bahwa usaha tani padi memiliki masa investasi selama 1 tahun 6 bulan. Untuk dapat mengendalikan investasi yang telah dikeluarkan. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.